Sebelum kita bicara soal desain, Betul. tentunya kita itu harus memahami posisi tapak atau Betul. lahan itu seperti apa. Jadi setelah kita melakukan survei di awal Ya, gitu, terus survei. kita kembali lagi yang mau kita desain itu apa sih gitu Betul. ya. Jadi memang harus dari awal itu tadi survei lapangan itu jadi hal yang perlu gitu. Kayak main Lego, main taro aja gitu nggak bisa gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi selamat datang di podcast Tarik Garis. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas banyak hal nih. Cuma ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sendiri masih sering bingung gitu ya. Terkait dengan tapak yang gimana sih mempengaruhinya terhadap desain seperti itu. Nah, kebetulan hari ini kita backgroundnya agak beda nih ya. Kita agak seger, lebih seger gitu. Menyesuaikan tema. Menyesuaikan tema, betul, keren sekali. Nah, sekarang di sini saya Cikal Aksa akan menarik satu garis penting bersama Ibu Larasati Wijaya. Silakan Ibu, boleh disapa dulu teman-teman. Halo, saya Larasati Wijaya. Oke, nah teman-teman, sebenarnya saat ini itu kita sering banget ya sebagai arsitek mungkin ada beberapa hal yang luput gitu. Kita sering banget cepat atau mungkin dalam perancangan kita langsung masuk terhadap desain ataupun bentuk, masa. Padahal ada satu fondasi penting yang mungkin dilupakan, yaitu dimana kita sendiri dimana awalnya harus membaca kondisi tapak ataupun lingkungan itu sendiri. Nah, pertama adalah di sini padahal tapak itu mungkin kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang sering dilewatkan, padahal tapak itu adalah sangat berpengaruh terhadap desain itu. Ada cahaya matahari, kebisingan, pola sirkulasi dan lainnya yang itu ternyata berdampak terhadap keputusan-keputusan desain yang harusnya diambil. Nah, saat ini kita akan membahas lebih lanjut dan lebih seru tentang bagaimana mengolah tapak ataupun dampaknya terhadap keputusan desain yang kita ambil. Ibu Laras, saya punya satu pertanyaan penting nih di awal mungkin yang bisa jadi trigger nih buat teman-teman semua. Kira-kira apa sih mungkin dalam proses pengolahan tapak yang mungkin sering luput buat teman-teman itu, sering dianggap tidak terlalu penting atau apa, padahal itu sangat krusial sekali, Bu. Kira-kira apa nih, Bu? Jadi pertama ya, sebelum kita bicara soal desain, Betul. tentunya kita itu harus memahami posisi tapak atau Betul. lahan itu seperti apa. Betul. Jadi harus dilakukan survei dulu nih, survei Betul. lapangan. Betul. Itu satu hal, survei lapangan. Di situ kita bisa melihat kondisi fisik dan non fisik. Jadi ada Betul. dua hal. Oh, ada dua hal yang harus diperhatikan. Mbak Cikal. Jadi tuh fisik itu bisa kan seperti kayak konturnya gitu Betul. ya. Terus kemudian gimana kemudian suhu di sana Betul. gitu, udara, angin, terus Iya. arah matahari kayak gitu Betul. ya. Terus kebisingan kayak Betul. gitu. Terus non fisik itu misalkan kayak kondisi sosialnya, Betul, lingkungannya itu iya. seperti apa kayak gitu. Nah itu sebagai seorang arsitek atau desainer atau calon arsitek ya, ini untuk bagi rekan-rekan atau mahasiswa arsitek yang dapat Betul. tugas, Iya. misalkan mau tugas akhir nih, biasanya kan suka dikasih studio. Betul. Yang site-nya itu harus real gitu ya. Betul. Nah itu kita benar-benar harus mensurvei betul gitu ya, benar-benar harus kritis terhadap kondisi lahan kita. Ini kita mau bangun apa, Betul. di mana, terus sampai kemudian peraturan tata guna lahannya. Betul, kayak tata guna gitu. lahannya. Jadi benar-benar ketika disurvei itu harus benar-benar sekaligus semua gitu. Kalau perlu kita benar-benar wawancara penghuni atau Di sekitarnya, tetangga gitu, benar, Betul. yang lewat apa segala. Jadi benar-benar diamati gitu. Kalau bisa seharian gitu loh di situ nongkrong. Iya, benar-benar. Karena sebenarnya kadang kalau yang saya pelajari ya waktu itu tuh, kalau biasanya suka dibilang kebisingan, misalkan kebisingan pagi dan kebisingan waktu siang atau sore itu berbeda ternyata. Jadi beneran harus diamati adalah pagi, siang, sore ataupun malam kondisi desain itu seperti apa. Atau mungkin juga kita kayaknya bisa dilihat dari visibility-nya, misalkan kemungkinan dari kalau misalkan kita mau bangun area ekonomi, kita harus mempertimbangkan apakah ini dia di area utama atau enggak. Mungkin itu juga perlu dipertimbangkan kali ya, Mbak. Nah, selanjutnya adalah yang ingin saya agak menarik nih, tadi benar kata Mbak Laras adalah terkait tata guna lahannya. Nah, teman-teman itu kan harusnya bisa mengakses ya, Mbak ya, data tata guna lahan. Setiap data itu di RT RW dinas-dinas setempat itu bisa kita akses kan. Nah, berarti untuk memastikannya itu kan dia suka ada area, misalkan
area kuning untuk apa, area hijau untuk misalkan pertanian, pemukiman apa itu berarti itu kan udah ada tempatnya. Nah selanjutnya yang jadi pertanyaan seru ini sebenarnya kadang kan apalagi iklim Indonesia ya, kita aja sekarang ini tag agak-agak gerimis ya Mbak ya gitu. Nah jadi selanjutnya adalah gimana nih mengatasi maksudnya microclimate dan lain sebagainya itu biar tercipta di dalam maksudnya tempat yang kecil itu tuh biar tetap tercipta suasana yang hangat, udaranya cukup dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana sih microclimate ini mempengaruhi keputusan desain ataupun desain yang kita rancang sendiri? Jadi sebenarnya satu hal tadi ya setelah kita melakukan survei di awal gitu, terus kita kembali lagi yang mau kita desain itu apa sih gitu ya. Terus kemudian salah satu penentu untuk membangun microclimate yang baik itu kan unsur pepohonan, tanaman itu vegetasi itu jadi satu ini utama ya. Misalkan contoh kita di sini nih, ini ada vertical garden nih ya, ada vertical garden, terus kemudian ada pohon gitu ya. Ini maksudnya tujuannya supaya biar nggak terlalu panas dan memang meredius panas matahari itu tadi, terus silau segala macam kayak gitu ya. Nah itu juga menjadi concern, walaupun mungkin di satu sisi arsitek itu harus juga memahami tanaman-tanaman apa yang kemudian yang cocok untuk itu gitu. Misalkan tanaman tinggi untuk apa, terus kemudian kapan kemudian memakai rumput, kapan memakai grass block ya, itu satu hal. Terus misalkan ada tanaman perdu kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan fungsinya seperti itu. Lebih ke itu sih. Jadi kurang lebih pola cara menciptakan microclimate itu bermacam-macam ya. Misalkan simple aja, kita mau supaya di area taman atau rumah kita aja misalkan. Iya, di rumah. Di rumah biar dia nggak terlalu panas gitu ya. Selain menggunakan kanopi, unsur vegetasi itu menjadi satu hal gitu ya yang penting gitu ya gitu. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini kan kita ini ada vertical gardening nih. Ini dia juga ada tanaman merambat yang mungkin fungsinya adalah mungkin buat double skin fasad juga kan, biar kalau matahari masuk dia nggak akan langsung tapi dia ada celah-celahnya. Terus juga mungkin bisa dia meredius debu ataupun sirkulasi, jadi dia akan ke filter dulu di depan kan, seperti itu. Nah selanjutnya yang sering banget nih mungkin kita tuh kayak ini kan maksudnya penggunaan tanaman dan lainnya itu kan membutuhkan biaya ya Mbak ya, maksudnya kan mungkin biaya dan juga maintenance-nya juga lebih ekstra kan, maksudnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, apalagi kalau vertical gardening ini mungkin dia maintenance-nya harus agak lebih ekstra. Nah kira-kira Mbak dalam mungkin kan kalau Mbak Laras ini udah lebih senior ya, apa sih maksudnya permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi di realita, maksudnya saat entah itu proses perancangan ataupun mungkin ketemu klien, ternyata klien nggak mau Mbak, saya mau yang clean look misalkan kayak gitu, gimana nih Mbak kira-kira? Misalkan contoh kalau tadi kembali lagi ke tanaman, pertama yang tadi kita survei tadi ya, kalau memang di lahan tersebut ada potensi tanaman yang harus dipertahankan dan itu ternyata baik gitu ya, itu baiknya didiskusikan sama klien dulu pertama gitu ya. Jadi nggak kemudian akhirnya semua tanaman kita dibabat atau digunakan semua. Jadi memang harus dari awal itu tadi survei lapangan itu jadi hal yang perlu gitu. Kalau perlu ada tim yang memang ahli dari sisi landscape atau memahami vegetasi tanaman, nggak apa-apa gitu ya, diajak gitu. Ini juga mungkin kalau dari sisi teman-teman mahasiswa yang mungkin dapat penugasan seperti itu ya, mungkin sekarang udah lebih mudah ya, artinya ada Google ya kan, ada Google gitu. Ini bukan endorse ya. Artinya udah dari sisi gadget pun udah banyak membantu ya. Banyak membantu. Jadi kita scan aja udah muncul nih, ini tanaman apa, detailnya apa, paling nggak untuk gambaran awal dari sisi mahasiswa itu masih sangat memungkinkan untuk hal-hal seperti itu ya, memudahkan. Nah kalau dari sisi klien sama sih sebenarnya nggak jauh beda ya, karena kalau dari sisi kita masa kuliah pun sebenarnya kan jadi suatu gambaran, apalagi pas ketika magang sebenarnya. Ketika magang pada suatu kegiatan praktik arsitek gitu ya, dalam suatu konsultan tertentu gitu, harusnya ketika mendapat penugasan di lapangan itu menjadi nilai plus gitu, karena kan bisa ke lapangan, bisa diskusi sama klien langsung, sama si arsiteknya langsung gitu. Itu harus menjadi suatu nilai plus dan dimanfaatkan betul gitu ya. Nah kalau di lapangan sendiri kondisi pengalaman saya sebetulnya pernah sih kejadian beberapa hal ya, memang itu jadi agak sedikit PR karena
ketika ada tanaman yang tumbuhnya itu dia harusnya berada di tidak pada posisi desain gitu ya. Betul. Itu sebenarnya kita harus menyatukan tanaman tersebut dengan kondisi desain kita. Betul. Gitu. Jadi menjadi bagian dari dalam desain gitu. Kalaupun memang ternyata harus dipindahkan, itu metode cara pemindahannya pun ada, Mbak. Jadi nggak bisa kemudian serta-merta di move gitu ya. Di move gitu. Jadi memang harus ada benar-benar nanti ada yang namanya RKS ya. Jadi itu benar-benar dalam RKS itu tercantum betul tata cara memindahkan tanaman, apalagi pohon itu seperti itu. Dan kemudian ada umur-umur pohon tertentu dan yang cara metode pemindahan itu beda-beda gitu. Betul. Karena yang saya tahu sendiri ada beberapa, ternyata maksudnya entah itu biasanya kayaknya hotel gitu ya, hotel makanya itu kan dia nanam pohon tuh dia yang beneran udah langsung gede gitu loh. Jadi dia proses pemindahannya juga agak ribet kan, dia harus pakai harus diangkat segala macam, dan ternyata dalam buat akarnya pun dia udah kayak mirip-mirip pondasi yang dalam juga buat si nanam pohon yang ukurannya besar itu ya. Jadi ternyata emang ada banyak hal yang harus diperhatikan ternyata dari sisi, maksudnya kita belajar tapak, bahas vegetasi aja ada banyak hal yang harus diperhatikan. Belum kita bahas cahaya matahari beda lagi, nanti kebisingan diukur lagi beda lagi. Sebenarnya sih kalau yang ya itu tadi ketika ada suatu bangunan terus ada pohon di dalam bangunan tersebut atau bagian dalam desain itu, harapannya sih bukan kemudian serta-merta sebatas estetika ya. Karena kebanyakan rata-rata seperti ada mungkin klien melihat kok pohonnya bagus ya, kalau ini masuk ke rumah saya gimana gitu. Jadi harapannya sih nggak seperti serta-merta seperti itu ya. Jadi benar-benar emang si pohon ini punya fungsi tersendiri gitu ya, dan memang dia terintegrasi langsung, punya dampak langsung kepada si bangunan tersebut atau rumah tersebut gitu sih sebenarnya. Apakah kemudian nanti emang dia menjadi lebih rindang, lebih sejuk, atau mungkin ternyata dia bisa menyerap air yang cukup banyak gitu. Nah itu jadi satu hal lagi tuh. Satu hal lagi gitu. Karena dia nanti buat kalau air hujan bisa ditanam, bisa di recycle atau apa gitu. Kalau memang nanti arahnya ke arah sana gitu kan. Kan ada pohon-pohon tertentu yang begitu ya. Iya gitu. betul. Berarti ternyata banyak banget hal yang harus diperhatikan nih ternyata dalam mengolah tapak menjadi desain. Nah kira-kira pertanyaan terakhir kalau dari saya, kadang mungkin ada istilahnya dalam membentuk desain nih, kira-kira kalau kita misalkan dari awal kita udah punya konsep seperti ini, tapi ternyata setelah melihat kita survei di tapak dan lain sebagainya itu nggak bisa nih kita ngikutin konsep yang kita ingin di awal. Kira-kira mana yang didahulukan antara kepentingan tapak yang membentuk desain atau misalkan desain yang emang udah kita konsepin dari awal kayak gitu? Itu ini yang sebenarnya pola berpikirnya harus kembali lagi melihat tapak dulu, tetap melihat tapak dulu. Jadi kan kadang ada kala banyak template bangunan gitu ya, yang harapannya mungkin bisa langsung ditaruh di sana, tapi sementara kan belum tentu itu cocok dalam lahan tersebut. Betul. Gitu. Gimana sirkulasinya, gimana di sana pertama fungsi lahannya sesuai apa enggak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak bisa kemudian akhirnya kayak main Lego, main taruh aja gitu, nggak bisa gitu. Tetap kemudian akhirnya kembali lagi ke lahan itu. Berbicara apa sih? Nah itu yang harus kemudian lagi-lagi concern arsitek di situ gitu. Nggak bisa kemudian akhirnya main taruh aja di situ gitu. Terus ya sebaiknya sih harusnya lebih concern ke arah situ ya. Misalkan si lahan itu berkontur, kan nggak bisa kemudian main papas. Gitu kan. Ada yang namanya cut and fill gitu kan. Penyesuaian seperti itu harus benar-benar menjadi sensitivitas dalam desain gitu. Kayak gitu sih. Oke, keren-keren. Saya suka sih tadi Mbak Laras sempat bilang bahwa lahan itu berbicara. Jadi mungkin setiap tapak ternyata mungkin treatment ataupun desainnya pun punya khas sendiri karena setiap tapak beda-beda kan. Jadi setiap lahan, setiap tapak itu berbicara, ini loh, maksudnya gua kayaknya lebih cocok di treatment seperti ini gitu. Mungkin setelah survei mungkin kita akan bisa merasakan itu kali ya. Nah, mungkin Mbak Laras terakhir nih, buat teman-teman yang masih mungkin baru belajar atau misalkan arsitek-arsitek muda ataupun para mahasiswa yang mungkin lagi studi, aduh mumet nih, ternyata tapaknya nggak cocok, atau misalkan ternyata terlalu ramai, yang tadi mungkin dia tadinya mau bangun misalkan villa atau apa, ternyata dia terlalu ramai dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak nih tips and trick atau mungkin kata-kata yang bisa membantu buat teman-teman untuk nanti penerapan mengolah tapaknya seperti apa nih? Oke, jadi satu hal, lagi-lagi jangan dibalik. Pertama, si lahan itu dan fungsinya itu apa? Itu satu hal. Itu yang utama banget gitu. Harus diperhatikan gitu kan. Kemudian baru bicara desain gitu. Jadi benar-benar si desain ini dengan si lahan memang satu kesatuan jadinya. Jadi nggak bisa kemudian artinya suatu
fungsi tertentu si bangunan dipaksain masuk gitu kan. Udah jelas itu salah. Gitu kan. Kalau di sisi posisi masih perkuliahan itu jelas itu udah, kalau dulu zaman saya udah pasti itu, kemudian akhirnya blacklist. Udah pasti itu blacklist. Lahannya tidak diterima ya, pengajuan lahannya. Dari dosen studio udah pasti ya ditanya satu itu ini fungsinya apa. Betul, gitu kan. Terus kemudian nanti belum lagi diolah, sirkulasi apa segala macam gitu ya. Nah, terus pas ketika berpraktik pun kita kan nanti akan ada PBG, perizinan itu. Nah, ketika fungsi hal nggak sesuai kan jadi nggak bisa, gitu kan. Nah, artinya tidak bisa kemudian dibalik, gitu. Jadi tetap lagi-lagi lahannya seperti apa, fungsinya udah sesuai apa belum? Betul. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti teman-teman ada satu hal yang harus diingat, bahwa setiap lahan itu berbicara, dan maksudnya kita harus menyesuaikan dengan si lahan itu sendiri, karena tiap lahan punya fungsi dan treatment yang berbeda nih kira-kira. Mbak Laras, terima kasih sudah menarik satu garis penting bersama saya. Nah, teman-teman semua, saya harap pembicaraan kita kali ini nih, pembicaraan kita tentang tapak dan lainnya justru bukan bikin kalian oke nih, gua udah tahu jawabannya. Justru jangan kayak gitu ya. Justru yang kita harapkan adalah kalian makin curious, bertanya-tanya, duh ini selanjutnya stepnya apa ya, Jadi diskusi ini tuh menimbulkan banyak pertanyaan, dan diharapkan tidak berhenti di sini, karena segala hal, semua hal yang besar itu berawal dari ide. Sampai jumpa di podcast Tarik Garis selanjutnya, bye.